terus doa dan doa. Tidak lama kemudian gembala saya datang, dia sapa saya, "Bu, gimana Kak?" Dan dia bilang, "Saya Pak, tolong antri darah buat saya, karena saya sudah tidak ada darah lagi." Lalu dia minta kupon antri darah ke suster. Suster itu tanya saya golongan apa, darah AB. Lalu dia bilang justru golongan darah AB itu yang sulit dan habis sekarang. Belakangan baru saya tahu ternyata memang darah AB itu sangat sulit sekali. Akhirnya saya bilang antri saja Pak, pasti ada. Akhirnya kupon didapatkan, gembala saya antri lama sampai tengah hari. Tapi puji Tuhan dia datang dengan membawa satu sisa kantong darah AB. Dengan satu kantong darah itu saya bisa bertahan. Tapi mama bilang, ya saya tidak sadarkan diri. Ya akhirnya tidak ada darah, tidak ada sadar diri. Akhirnya mama ya, hati seorang ibu. Mama ya, hari ini kita memperingati Mother's Day. Mama Tuhan izinkan selamat, hampir umur 70 dia yang memperjuangkan saya. Ada saudara, ada famili tidak peduli lagi dengan saya. Mereka di pengungsian, selamatkan keluarga masing-masing. Hanya mama. Jadi mama tidak tega lihat saya tidak ada darah. Akhirnya kan mati juga sorenya atau malam. Lalu dia pergi naik ojek ya. Jadi mama Tuhan izinkan selamat, biasa tinggal dengan saya. Setiap pukul 4 sore saya akan mama ke toko bantu koko saya. Jadi kejadian jam 5 dia selamat. Jadi Tuhan pakai dia untuk memperjuangkan saya ya. Lalu dia naik ojek ke rumah om saya, ke rumah adik-adiknya. Lalu sampai di rumah adik-adiknya, mama bilang, "Gimana kalau saya ini dibawa ke Singapura, saya geger otak, tidak ada darah, kalau dibiarkan meninggal ya?" Karena saya kepalanya kena ya, muntah-muntah dulu, parah. Yang parah itu kepala, karena kepala saya besarnya 2 kali ini mama bilang. Bukan bulat daging, agak gepek. Karena bertonton yang menghantam kepala saya. Akhirnya salah satu om saya bilang, saya bilang gak usah lagi percuma, kalau saya dibawa ke Singapura itu mati di Singapura, bawa lagi mayatnya itu sewa pesawat mahal sekali, dia bilang. Gak usah, dia bilang. Hati seorang mama ya, hati seorang mama tidak iakan kata adiknya, tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia bisa nelpon seorang teman saya, teman sekolah yang baik dengan keluarga kami. Dia telepon teman saya, dia bilang, "Bagaimana kalau saya ini dibawa ke Singapura, saya geger otak, tidak ada darah, kalau dibiarkan meninggal?" Lalu teman saya bilang, "Oke tante, kalau soal biaya kita tanggung bersama." Akhirnya berembuk dengan adik-adiknya. Mereka setuju untuk ke Singapura diperlukan paspor dan uang 200 juta rupiah berupa Singapura dolar, itu mau sewa pesawat SOS. Lalu ya mungkin waktu habis, mungkin depending ada 5 menit lagi, maaf saya tidak bisa baca. Jadi ya akhirnya mujizat Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi kantor imigrasi sudah runtuh, uang 200 juta rupiah Singapura dolar, gimana mau usaha ya waktu darurat, yang mana ada bank yang buka. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu Allah yang dahsyat luar biasa ya, dahsyat on time ya. Jadi paspor saya itu ya, jadi rumah saya runtuh masuk ke dalam, yang terlempar keluar itu sebuah tas yang isinya surat-surat berharga. Paspor yang saya simpan di lemari lantai 2, saya kunci di lemari, itu yang terlempar keluar pada saat kejadian. Tas itu sudah penuh lumpur karena malam hari itu kan hujan lebat sekali. Ditemukan oleh sepupu saya, disimpan di mobilnya. Lalu sepupu saya ingat ada apa yang di dalam tas kotor itu, dia buka, ternyata paspor saya lengkap semuanya. Puji Tuhan, yaitu mujizat Tuhan, perlindungan dari Tuhan, yaitu uang 200 juta rupiah berupa Singapura dolar harus transfer. Mana ada bank yang buka saat itu ya, mana orang semua pada lari, listrik juga nggak ada. Tapi puji Tuhan, teman saya itu ya, dia bukan orang kaya, dia hanya pegawai toko besi biasa. Jadi dia bisa pinjamkan uang dengan bosnya. Akhirnya puji Tuhan, di rumah bosnya itu ada simpan uang 200 juta rupiah berupa Singapura dolar. Amin ya. Allah kita Allah yang dahsyat, on time, tepat waktu. Puji Tuhan, kita transfer, pesawat datang, itu semuanya lancar ya, Tuhan buka jalan semua. Dan saya percaya di 1 Korintus 10 ayat 13 itu terjadi. Ya Tuhan pasti buka jalannya bagi orang yang mengasihi dia, sungguh-sungguh datang kepada dia. Lalu hari kedua saya sampai di Singapura. Jadi 2 hari tidak ada darah, hari kedua sampai di Singapura. Langsung cuci darah, yang saya bilang tadi ya, cuci darah 2 hari sekali, semua kena ya. Jadi yang rawat saya itu 12 orang dokter spesialis, satu tim itu ya, itu banyak sekali. Akhirnya setelah melewati masa kritis ya di ICU 2 minggu saya di ICU, dipindahkan ke kamar rawat biasa. Dokter tulang pagi-pagi datang dengan tim, dia panggil, dia bilang mama saya pakai bahasa Mandarin, dia bilang kalau dalam 2 hari ini tangan kiri anak kamu tidak diamputasi, mereka tidak bisa amputasi lagi karena kuman-kuman dan darah putih sudah pada naik ke bahu, akhirnya menyerang otak dan jantung. Apa guna pertahankan tangan 2 minggu di sini? Tapi akhirnya mati juga, dia bilang. Lalu saya doa sama Tuhan ya, saya ngerti ya, saya doa dulu, saya bilang, "Tuhan, Bapak kalau engkau izinkan tangan saya diambil tak apa-apa," saya bilang, "saya akan tetap jadi hamba-Mu yang setia dan taat walaupun saya cacat." Akhirnya ya keesokan harinya langsung tanda tangan surat amputasi, langsung segera diamputasi. Keesokan harinya lagi dokter tulang datang lagi ya dengan tim, dia bilang kaki kiri anak kamu kuman-kumannya sudah pada naik. Jadi kaki kiri dan tangan kiri dipajang yang sudah hancur remuk itu tidak dibersihkan, akhirnya membusuk.
Akhirnya harus mereka kasih waktu 1 minggu untuk dibersihkan. Setiap hari di kamar operasi dibersihkan. Kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Kalau tidak, lewat 1 minggu harus segera dipotong. Lalu dokternya pergi, saya setiap hari nangis sama Tuhan, ya Bapak, saya akan pergi penginjilan kemana-mana, saya akan beritakan kabar keselamatanmu kemana-mana. Saya tidak mau hidup dengan 1 kaki dan 1 tangan. Doa dan doa setiap hari ya. Hari kelima dokter tulang datang dengan tim, dia panggil mama saya lagi, dia bilang, kaki kiri anak kamu bisa diselamatkan. Puji Tuhan, Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Jadi dokter bilang kaki kiri tidak sempat, kaki kanan karena urat-urat dan sesaraf banyak yang putus. Ya akhirnya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya bilang, dokter, saya percaya kaki saya ini makin hari makin dipulihkan dan makin kuat. Ya dokter bilang, tapi secara kasat mata kaki saya makin hari makin kecil karena tidak bisa digunakan seperti polio ya. Jadi berjalan seiring waktu juga doa, beriman juga bertindak ya. Jadi kursi roda dan tongkat saya kurangi pakai. Akhirnya puji Tuhan, kaki yang kecil itu makin hari makin besar dan makin kuat. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu bisa lihat sekarang ya, saya jalan normal dulu deh, bisa jalan pakai kursi roda. Puji Tuhan, akhirnya ya hampir 5 bulan di situ. Setiap minggu di print bilnya itu tagihan mendekati 2 miliar. Aduh, rasa tidak bisa bayar ya. Lalu saya didorong kursi roda sampai ke kantor CEO pimpinan rumah sakit. Saya minta diskon. Saya bilang, dokter tahu saya sudah habis harta saya semua ya. Dia bilang, saya cacat, suami sudah meninggal, anak hilang 1. Aku bilang, ya saya minta diskon, saya tidak bisa bayar uang 2 miliar sebanyak ini. Lalu dia bilang, kamu harusnya bayar 4 miliar ya, karena kamu korban gempa, kami diskon setengah. Akhirnya ternyata sudah diskon ya Bapak Ibu ya, tapi saya bilang biar diskon tidak bisa bayar juga, kita murah semurah-murahnya lagi. Lalu dia bilang, tenang, ada alternatif kedua, 2 miliar dibagi 18. Jadi saya bisa nyicil selama 1,5 tahun. Lalu saya berpikir ya, saya langsung bagi 2 bagi 18 ya, ratusan juta yang harus saya transfer. Lalu saya bilang, dokter, kerja apa yang saya bisa lakukan pulang ke Indonesia dengan transfer uang ratusan juta selama 1,5 tahun. Akhirnya dokter bilang, ya terserah kamu. Lalu pamitan dengan dokter, sampai ke kamar nangis lagi, doa ya, doa gimana caranya Tuhan ya. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan putus buat saya berdoa setiap hari, buat saya datang setiap hari. Lalu saya tanya dengan hamba Tuhan, ini bagaimana pastor, bagaimana caranya membayar tagihan sudah numpuk. Jadi tagihan dari pertama saya masuk sampai mau pulang itu tidak pernah ditagih ya. Jadi numpuk, akhirnya harus bayar ya. Lalu gembala pastor itu bilang, kalau soal uang itu harus doa dulu sama Tuhan. Akhirnya kami sepakat berdoa ya, pegangan tangan, Tuhan beri dia hikmat ya. Dia bilang, kamu harus buka rekening bank di Singapura. Nanti kalau soal uang itu Tuhan pasti bantu. Urusan kamu nangis dan berdoa. Ya waktu habis, maaf, ya puji Tuhan. Akhirnya doa dan doa ya, doa setiap hari, puji Tuhan. Sebelum pulang ya, 6 bulan saya di rumah sakit, sebelum pulang Tuhan sudah sediakan uang 2 miliar lebih lagi. Dan saya dibukakan oleh Tuhan menuju bagi Alkitab, tidak ada yang saat itu yang bisa. Jadi di sana itu saya tidak bisa pegang apa-apa, harta habis, suami sudah tidak ada, anak tinggal 1, tapi hanya firman Tuhan yang saya pegang di situ. Selalu mengucap syukur, doa, memuji Tuhan, tidak pernah mengeluh, stres, selalu berpikiran positif, semangat. Puji Tuhan ya, semuanya bisa berjalan bersama Allah dan terlewati. Puji Tuhan, akhirnya bisa pulang ke Indonesia lunas. Jadi mungkin saya bisa pending, saya masih ada anak 1 yang masih waktu itu kuliah, tapi puji Tuhan dengan kemurahan Tuhan dia bisa lulus. Akhirnya dia sudah kerja sampai hari ini umur 23. Itu semua kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Berikutnya pada Tuhan ini ya, semua pada kemurahan Tuhan. Ya lalu saya bisa membangkitkan iman di sini dan percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh. Fokus